Oke teman-teman, kita akan masuk dalam firman Tuhan ya. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan, memang sungguh indah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kebesaran Tuhan, dan tidak ada satu apapun yang kami persembahkan bisa membalas kebaikan dan pengorbanan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan kami pada hari ini untuk beribadah, juga untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah itu Tuhan bisa menjadi respon kami yang mungkin kecil untuk boleh membalas dan untuk boleh menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan pemberitaan ke depan untuk koneksi internet, juga untuk firman Tuhan supaya kami semua bisa mendengar, mengerti dengan sederhana, dan juga bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong kami semua. Tuhan juga menolong, mungkin hari ini ada anak-anak yang tidak bisa ikut ibadah, mungkin mereka sakit, atau mereka mungkin ada hal-hal yang lain, Tuhan yang boleh tetap menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan sudah berdoa. Amin. Kalian share screen dulu ya. Oke. Teman-teman, sebelumnya Kyunghi dulu ya. Kyunghi, selamat Hari Raya Imlek ya, tahun 2021, dan selamat Hari Valentine Day. Sebenarnya seluruh dunia hari ini merayakan harinya Ko Andrian, Valentine Day. Ya, jadi teman-teman juga hari ini merayakan harinya Ko Andrian. Teman-teman, konten akan tunjukkan satu foto nih, satu foto yang sudah ada 3 orang di dalam foto itu. Teman-teman pasti kenal siapa mereka bertiga ini, apalagi yang suka nonton drakor ya. Nah, ini nih. Ada yang tidak kenal dengan mereka? Ada yang tidak kenal dengan mereka? Pasti ada yang kenal ya. Nah, sekarang konten mau tanya nih, ketiga artis Korea ini main di film apa? Coba tolong jawab nih, konten tunggu respon. Ketiga artis Korea ini main di film apa? Yang kemarin dia punya film tuh sempat booming, sempat heboh. Ada yang chatting nih. Main di film apa? Ada yang bisa buka suara untuk jawab? Oke. Teman-teman, tiga artis ini main di film ini nih. Pasti teman-teman tahu nih. The World of Marriage. Tahu kan? Film ini booming, heboh, juga viral sekali di Indonesia. Nah, kira-kira Kondel mau tanya, apa sih yang unik atau apa sih yang menarik dari film ini sampai akhirnya film ini tuh jadi booming di Indonesia? Apa coba? Apa sih yang menarik atau apa yang paling membuat tuh kita kesel nih nonton film ini karena begitu dramatis sekali film ini. Mungkin banyak orang pikir yang paling kesel nonton film ini adalah ketika kita lihat si perempuan ini kali ya, perempuan yang sebelah paling kanan yang rambutnya panjang, yang dia jadi itu ya, orang Indonesia bilang jadi pelakor ya, jadi perebut laki orang. Tapi sebenarnya bagi Ko Andrian sendiri, yang paling nyeselin itu adalah peran laki-laki sebenarnya. Nama dia, kalau Ko Andrian salah sebut, teman-teman koreksi ya. Park Hae-jun. Benar nggak itu? Park Hae-jun. Nah, orang ini yang paling nyeselin sebenarnya. Kenapa paling nyeselin sih Ko Andrian? Karena kalau laki-laki itu nggak ngegubris rayuan perempuan itu, bisa nggak terjadi perselingkuhan. Nah, sekalipun mungkin perempuan itu goda dengan berbagai macam cara, tapi kalau si laki-laki ini tidak memberi diri kepada perempuan itu, maka nggak mungkin sebenarnya bisa terjadi perselingkuhan. Tapi pada realitanya, kalau teman-teman nonton dia punya series, dia punya cerita ini, si laki-laki itu memberi diri kan pelakor itu. Nanti teman-teman nonton ya, teman-teman nonton ya. Nah, teman-teman, tanpa tanpa teman-teman sadari, kalau kita nonton film ini, kalau kita lihat film ini, ada pelakor, terjadi perselingkuhan, ini sebenarnya bisa menjadi sebuah miniatur atau sebuah cerminan untuk kita melihat kehidupan kita di dalam berelasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Sesama itu bisa kita punya keluarga, kita punya teman, atau kita punya pacar, dan lain sebagainya. Yang kadangkala tanpa disadari kita suka memberi diri kita kepada sesuatu yang sebenarnya
tidak pantas untuk kita cintai dan miliki. Karena kita sudah punya yang terbaik sebenarnya. Ya enggak? Dari film ini tuh jadi miniatur kecil nih, di dalam kita berelasi. Kadangkala kita suka curi-curi pandang, kadangkala kita suka memberi diri kita kepada sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kita cintai, karena kita sudah punya yang terbaik. Nah, hal ini Ko Andrian mau tarik di dalam konteks berelasi antara kita dengan Tuhan tentunya. Kadangkala Tuhan itu sudah yang terbaik, tapi bagi kita Christ itu nggak enough, harus ada yang lain. Sehingga kita selalu mencari hal yang lain, akhirnya Tuhan tuh kita buang. Padahal sudah ada yang terbaik nih untuk kita. Ya nggak? Kadang-kadang kita gitu nggak? Nah, maka cerita ini, film ini, itu jadi miniatur kita di dalam berelasi dengan Tuhan khususnya. Dan teman-teman konten mau bilang bahwa sebenarnya kita itu sama dengan si pemeran pria di dalam film itu yang mengatakan cinta dengan pasangannya, bahkan si pemeran pria ini berani mengikat relasi dalam pernikahan, tapi ternyata si pemeran pria itu tidak berani untuk mempertahankan cintanya kepada perempuan itu. Teman-teman tahu ya, perempuan yang sebelah kiri ini yang rambut pendek itu istrinya yang sah ya, yang berprofesi sebagai dokter. Tahu kan, yang berprofesi sebagai dokter. Dia sudah berani mengikat di dalam ikatan pernikahan, tetapi ternyata dia tidak berani untuk mempertahankan. Dia pengecut, bahkan dia rela untuk mendua. Bahkan dia rela untuk mendua. Sama nggak dengan kita? Kadang-kadang kita sama dengan pemeran pria dalam film ini. Kita bilang I love you Tuhan. Kadang-kadang kita seringkali bilang I love you Tuhan, I love you Jesus. Atau mungkin kita seringkali katakan aku ini anak Tuhan kok. Aku sayang sama Tuhan. Atau mungkin kadang-kala kita sering bilang, iya aku ini orang Kristen. Atau mungkin yang lain, I love you mom, I love you dad. Tapi kadang-kala pengakuan kita, kata-kata cinta kita yang keluar di mulut kita, itu tidak bisa kita pertahankan. Itu kita tidak bisa apa ya, kita tidak berani untuk melakukan seperti apa yang kita ucapkan. Misalnya, teman-teman yang mungkin seringkali berkata I love you Jesus, tapi waktu kita lihat hidup kita hidup asal-asalan. Yang penting hidup deh, nggak mau tahu dengan apapun. Ada banyak nggak anak remaja, orang Kristen, yang di status, yang di mana-mana, itu bilang I love you Jesus, tapi sebenarnya hidup dia asal-asalan. Yang penting hidup deh, nggak mau tahu dengan Tuhan, nggak mau tahu dengan rohani, nggak mau tahu dengan teologi, nggak mau tahu dengan Allah, mau Allah itu bagaimana, aku nggak mau kenal. Nah, kadang-kala kita begitu. Kita sudah berani mengatakan cinta, tapi kita tidak berani untuk mempertahankan apa yang kita cintai, untuk mengenal satu dengan yang lain. Atau kadang-kala kita hidup semaunya. Kalau teman-teman lihat pemeran pria, dia hidup semau dia. Dia mau hidup dengan pelakor ya dia hidup, dia tidak memperhatikan perasaan dia punya istri. Begitupun kadang-kala kita. Kita bilang I love you Jesus, tapi sebenarnya kita hidup semau kita. Kita hidup semau kita. Atau yang ketiga, tanpa disadari, sebenarnya teman-teman sama dengan pria itu. Sudah tidak lagi memperdulikan Tuhan. Kalau laki-laki itu memperdulikan istrinya, dia nggak mungkin mau mengubris cinta si pelakor. Tapi pada dasarnya dia nggak. Begitupun kadang-kala dengan kita. Kita tanpa sadar tidak memperdulikan Tuhan. Bahkan yang lebih gawatnya lagi, apa sih Ko Andrian? Kita hidup itu sudah berteman dengan dosa. Karena dosa itu sudah terlalu biasa untuk kita lakukan. Akhirnya dosa sudah tidak lagi menjadi dosa karena sudah hal biasa. Nah, begitupun dengan laki-laki di film ini. Perselingkuhan sudah jadi hal yang biasa, jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Begitupun dengan kita. Teman-teman, kadang-kala juga kita bilang, I love you mom, I love you dad. Tapi kadang-kala hidup kita tidak betul-betul mencintai orang tua kita. Tidak betul-betul mengasihi orang tua kita. Maka satu refleksi yang boleh kita tanya, jangan-jangan setiap kata cinta yang keluar di dalam mulut kita itu hanya sebuah kata yang muncul karena event tertentu. Teman-teman, kalau hidup kita begini-begini aja, jangan-jangan setiap kata cinta yang keluar di mulut kita itu hanya kata-kata cinta yang keluar karena event tertentu. Misalnya hari ini kita merayakan hari Valentine, kita bilang I love you, mom, atau misalnya hari ibu, kita katakan mom, I love you ya, atau hari ayah, atau hari orang tua, Parents Day, atau mungkin nanti kita akan merayakan
Jumat Agung dan Paskah. Wah, pasti banyak tuh orang Kristen upload foto tentang Tuhan, pengorbanan Tuhan. Tapi pada realitanya setelah itu, hidupnya ini asal-asalan, tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Maka teman-teman, kalau begini sebenarnya, kita tidak sedang mengatakan cinta. Kalau begini sebenarnya, kita tidak sedang mengatakan cinta. Kenapa sih? Kenapa Ko Andrian berkata demikian? Karena orang yang menyatakan rasa cinta dia, rasa kasihnya dia kepada Tuhan dan juga kepada sesama itu harus komit kepada ikatan komitmen yang dia bangun. Teman-teman, orang yang mengatakan rasa cinta, sayang kepada Tuhan, itu harus komit kepada ikatan relasi yang dia bilang itu. Untuk itu teman-teman, firman Tuhan itu bilang dengan tegas kepada kita di dalam hal berelasi. Coba kita baca ya. Kita lihat. Di Nahum bilang begini nih, konten bacain buat kita. Nahum 1 ayat 1a. Tuhan itu Allah yang cemburu. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Teman-teman, kedua ayat ini itu berkaitan erat dengan tema kita hari ini. Ada yang tahu nggak tema kita hari ini apa? Tema kita hari ini kan bilang mencintai hanya untuk pemberani. Dan kedua ayat firman Tuhan ini itu memang benar dan sangat berkaitan dengan cinta itu harus butuh keberanian. Tanpa keberanian, mana mungkin teman-teman bisa mencintai sesuatu itu dengan sejati? Nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Apalagi kadangkala kita suka berkata bahwa, oh ya aku ini milik Tuhan, tapi kadangkala kita suka dimiliki oleh yang lain. Atau mungkin teman-teman tanpa sengaja itu sudah melupakan Tuhan atau sudah menganggap yang lain itu lebih daripada Tuhan yang kita percayai. Nah, maka firman Tuhan kedua, maka dua firman Tuhan pagi hari ini tuh menantang kita untuk boleh menunjukkan keberanian kita sebagai orang-orang yang mau mencintai. Nah, teman-teman, di samping itu, kedua ayat firman Tuhan ini juga menunjukkan bahwa betapa pentingnya itu berbicara tentang cinta dan kasih di dalam sebuah ikatan relasi antar pribadi. Sehingga Tuhan bilang, dia Allah yang cemburu. Bahkan Tuhan juga bilang, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua pribadi sekaligus, kepada Allah dan juga kepada Mammon. Kamu harus pilih satu. Teman-teman, ini hal yang serius yang Tuhan katakan. Kenapa sih hal yang serius? Kenapa hal yang serius ini yang Tuhan katakan? Kenapa coba ini hal yang serius yang Tuhan katakan? Karena Tuhan tahu dua hal yang Tuhan mau bilang kepada kita. Teman-teman, kenapa sih Tuhan harus berbicara dua hal ini kepada kita dengan sangat serius? Alasannya dua. Apa yang pertama? Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu mudah sekali untuk berpindah ke yang lain. Ini yang pertama. Tapi poin yang kedua adalah karena Tuhan mau manusia belajar apa bedanya cinta dan nafsu. Teman-teman, kalau teman-teman mudah berpindah ke yang lain karena ingin dipuaskan dengan hal yang lain, itu bukan cinta, itu nafsu. Karena teman-teman mau dipuaskan. Sehingga teman-teman, oke, aku Tuhan, tapi aku juga terikat kepada yang lain, kepada gadget, kepada hal-hal yang lain. Atau mungkin teman-teman berpikir bahwa, oh ya, hidup aku itu bukan cuma Tuhan, karena ada hal lain yang bisa memberi aku hidup. Misalnya hal-hal yang lain itu banyak sekali. Uang dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kalau demikian, itu sebenarnya teman-teman bukan cinta. Kenapa? Karena hanya nafsu. Nah, maka firman Tuhan itu katakan kepada kita pagi hari ini supaya kita bisa melihat. Maka satu refleksi yang boleh kita baca sama-sama pagi hari ini begini nih. Relasi kita ke Tuhan itu dibangun di atas dasar cinta atau nafsu. Teman-teman perlu tanya nih, relasi kita kepada Tuhan itu dibangun di atas dasar cinta atau nafsu. Kalau cuma nafsu, teman-teman cuma cari Tuhan itu kalau lagi ada maunya. Kalau cuma nafsu, teman-teman cari Tuhan itu kalau cuma di hari Minggu, habis itu lupa. Atau teman-teman cari Tuhan, cinta sama Tuhan, cuman karena teman-teman pengen dicukupkan kebutuhan teman-teman. Maka pada pagi hari ini Tuhan yang ajak untuk kita lihat, cinta kita itu dibangun di atas dasar yang bagaimana sih? Atas dasar cinta atau sebenarnya nafsunya kita. Teman-teman, John Piper bilang begini nih. John Piper bilang begini.
Problem manusia itu bukan manusia mencari kenikmatan, tetapi karena manusia itu terlalu gampang dipuaskan oleh hal-hal rongsokan. Bukan manusia mencari kenikmatan, tetapi karena manusia itu terlalu gampang dipuaskan oleh hal-hal yang rongsokan. Untuk itu teman-teman, Tuhan menegaskan betapa dia betul-betul cemburu kalau kita mentuhankan yang lain, dan betul-betul menegaskan bahwa kita harus mengabdi kepada dia, gak boleh kepada lain. Kenapa? Karena Tuhan tahu sifat manusia berdosa, yaitu terlalu mudah untuk dipuaskan kepada hal-hal yang rongsokan. Untuk itu teman-teman, perkara mengasihi dan mencintai itu tidak semudah yang kita bayangkan. Apa coba, Ko Andrian? Kalian bisa kasih contoh begini, teman-teman, kalau mencintai itu gampang, maka sebenarnya tidak ada orang yang akan begitu mudah untuk meninggalkan Tuhan. Iya enggak? Kalau mencintai dan mengasihi itu mudah, maka sebenarnya tidak ada orang yang begitu mudah untuk meninggalkan Tuhan, murtad atau berpindah agama, berpindah iman. Atau begini nih, Kodren mau kasih bilang, kalau mencintai itu gampang, maka sebenarnya tidak ada orang yang bisa membenci. Ya enggak? Kalau mencintai itu mudah, mengasihi itu mudah, maka tidak ada orang yang sebenarnya orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Hari ini bilang cinta, tapi besok ketika ada masalah orang tua bunuh anak, anak juga membunuh orang tua. Itu terjadi di mana-mana yang ada berita. Maka teman-teman, sekali lagi konten mau bilang bahwa mencintai itu nggak mudah. Mencintai itu sulit. Karena dibutuhkan sebuah keberanian. Karena dibutuhkan sebuah keberanian. Tanpa keberanian, maka kita tidak akan bisa mencintai itu dengan sejati. Nah, mungkin teman-teman tanya, kok Andrian, dibutuhkan keberanian yang bagaimana sih supaya kita bisa mencintai? Itu mungkin ya, kita punya question. Memang kita butuh keberanian, tapi mungkin kita harus lebih simpelkan lagi. Keberanian yang bagaimana yang kita butuhkan supaya kita bisa mencintai. Nah, kita mulai masuk di hal yang pertama, yaitu keberanian untuk melepaskan yang lain. Keberanian untuk melepaskan yang lain. Teman-teman, untuk mencintai itu tidak hanya dibutuhkan kata-kata, tidak hanya dibutuhkan kita memberikan hadiah, tetapi komitmen untuk kita belajar melepaskan yang lain, atau dalam arti lain, kita belajar untuk setia kepada apa yang sudah kita miliki. Nah, kalau teman-teman tadi baca di ayat firman Tuhan di awal, di situ Nabi Nahum atau kitab Nahum itu menulis tentang Allah yang cemburu. Perhatikan ya, Nabi Nahum atau kitab Nahum itu menulis tentang Allah yang cemburu. Nah, teman-teman tahu ya, apa sih maksud cemburu kalau kita mengerti secara umum ya. Maka tadi Kuandian bilang, mencintai itu harus melepaskan yang lain, harus setia. Nah, teman-teman, kalau kita mungkin bilang, oh kok Tuhan cemburu ya, kok Tuhan Allah yang cemburu ya, maka teman-teman jangan dulu mengerti bahwa Allah yang cemburu itu demikian. Teman-teman, Allah yang cemburu itu bukan Allah yang mengekang kita punya kebebasan. Wah, karena kita sudah dimiliki Tuhan, kita nggak boleh nih kemana-mana. Atau yang kedua, Allah yang cemburu itu juga bukan Allah yang posesif. Teman-teman ngerti ya, apa posesif ya? Tahu nggak posesif? Mungkin si Maria juga tahu ya, posesif itu apa. Atau bukan Allah yang bucin. Aduh, kok Allah yang cemburu? Berarti Allah itu bucin dong, sehingga Allah nggak rela untuk terpisah dari kita. Teman-teman jangan mengerti bahwa Allah yang cemburu itu bukan Allah yang demikian. Teman-teman, kenapa konten mau bilang demikian? Karena tanpa manusia, Allah itu sudah penuh dengan cinta. Kenapa? Karena Allah itu sudah hidup berelasi di dalam Tritunggal. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Tetapi kenapa sih Nabi Nahum atau Allah itu digambarkan sebagai pribadi yang cemburu di dalam kitab Nahum? Kenapa coba? Kenapa Allah itu digambarkan sebagai pribadi yang cemburu di dalam kitab Nahum? Yang seolah-olah tuh jahat, seolah-olah posesif, seolah-olah tuh mengekang supaya kita nggak kemana-mana, bahkan seolah-olah terlihat sebagai bucin. Kenapa? Jawabannya simpel. Kalau kalian mau tarik sampai ke zaman sekarang, karena Allah itu tidak rela kita pribadi yang berharga itu dihancurkan oleh hal yang sia-sia. Teman-teman, konteks pada waktu itu adalah Tuhan melihat bagaimana kehidupan bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda itu kerajaan Israel Selatan ya.
bagaimana bangsa Yehuda itu hidup di dalam penyembahan berhala. Raja mereka sebelumnya, Raja Manasya, itu bahkan mendirikan patung berhala untuk mereka sembah. Maka Tuhan sebenarnya bukan cemburu melihat itu, tapi Tuhan kasihan. Kenapa Tuhan kasihan? Karena mereka sebenarnya lagi pergi kepada hal yang sia-sia. Maka ketika Tuhan bilang dia Allah yang cemburu, itu bagian di mana Tuhan sebenarnya tidak rela kalau anak-anak dia, bangsa Yehuda, kerajaan Israel, itu pergi kepada hal yang sia-sia. Maka Tuhan bilang, aku cemburu. Cemburu dalam artian dia mengasihi, supaya kita nggak pergi kepada hal yang sia-sia. Sama seperti tadi John Piper bilang, pergi kepada hal-hal yang rongsokan sebenarnya. Maka teman-teman, apa sih contoh paling simpel? Contoh paling simpel begini deh. Teman-teman yang di sini yang sudah punya anak, Cimaria ya. Cimaria pasti akan larang. Cimaria pasti akan larang, akan marah kalau Luti itu jajan sembarangan. Iya nggak, Ci? Pasti Cimaria akan marah kalau Luti itu jajan sembarangan. Cimaria mungkin akan mengatakan, aku juga mungkin cemburu, aku juga mungkin akan marah. Cimaria mungkin bisa pukul atau mungkin bisa sampai marah sekali. Kenapa? Karena Cimaria sayang supaya Luti jangan makan sembarangan. Karena kalau jajan sembarangan itu bisa mendatangkan penyakit, apalagi di zaman sekarang ya, zaman COVID. Maka begitupun dengan Tuhan sebenarnya. Tuhan itu cemburu kalau lihat kita itu pergi kepada hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia, hal yang akan mengakibatkan kita itu hancur oleh itu. Maka ngerti ya, sampai sini mengerti apa arti Allah yang cemburu. Maka teman-teman, itu Tuhan yang luar biasa. Maka di samping itu, ada terjemahan lain yang mengatakan apa arti Allah yang cemburu. Teman-teman, apa arti Allah yang cemburu itu adalah begini. Allah yang tidak ingin ada sesuatu yang menyaingi dia. Nah, mungkin timbul satu question. Kalau gitu, Ko Andrian, Tuhan itu merasa tersaingi dong kalau ada sesuatu yang lebih besar daripada dia. Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Teman-teman, kalau kita baca kitab Nahum, Nahum itu menjelaskan kebesaran Tuhan. Coba kita lihat di Nahum 1 ayat 4 sampai 6. Nahum bilang begini, ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Tuhan, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapan Tuhan. Dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Teman-teman, dari bagian ini tuh, Nahum mau bilang bahwa Tuhan yang cemburu bukan Tuhan yang merasa tersaingi. Justru Tuhan yang cemburu adalah Tuhan yang melihat bahwa kebesaran dia itu tidak terbanding oleh yang lain. Maka kalau Tuhan itu tidak ada bandingnya dengan yang lain, lalu kenapa kita perlu cari yang lain? Lalu kenapa kita tidak mau melepaskan yang lain demi Tuhan? Itu jawabannya. Nah, refleksinya begini, Pandai mau bilang. Karena Tuhan tahu tidak ada yang bisa menyaingi dia. Lalu buat apa bangsa Yehuda pada waktu itu cari berhala, cari patung? Ini pun berlaku untuk kita. Kalau cuma Tuhan Yesus yang terbaik bagi kita dan tidak ada bandingnya, lalu kenapa kita selalu melupakan, bahkan tanpa disadari kita sudah melepaskan Tuhan demi yang lain? Teman-teman, ini poin pertama. Kita rela melepaskan yang lain karena kita tahu hanya Tuhan yang terbaik. Maka kita rela melepaskan yang lain-lain itu. Dan Tuhan tuh bilang, dan Tuhan tuh buktikan bahwa dia yang terbaik. Bahkan Tuhan menunjukkan pada waktu itu bahwa dia yang terbaik, bahkan dia bisa meruntuhkan patung dan segala jenis penyembahan berhala mereka. Maka begitu pun dengan kita hari ini. Kalau Tuhan yang sudah yang terbaik, kenapa kita tidak mau melepaskan yang lain untuk ikut Tuhan? Nah, mungkin question kita pada pagi hari ini, teman-teman mau nggak berani untuk melepaskan yang lain? Mau nggak? Oh, nggak bisa kok Andrian. Yang lain itu adalah nafas aku. Yang lain itu adalah hidup aku. Tapi teman-teman perhatikan deh. Kalau kita nggak berani untuk melepaskan yang lain, untuk ikut Tuhan yang terbaik, maka sebenarnya kita tidak akan bisa mencintai Tuhan dengan sejati. Teman-teman, ada banyak hal yang hari ini tuh bisa membuat kita akhirnya rela melepaskan Tuhan demi yang lain. Misalnya, sekolah kita.
Teman-teman, sekolah itu bisa jadi berhala kita. Saya begini, kadang-kala ada banyak anak remaja termasuk mungkin kita, akhirnya karena sekolah, kita jadi mengabaikan Tuhan. Misalnya contoh ya, yang kuantian sering kali temukan. Banyak anak remaja tuh kadang-kala, ini dulu ya, suka WA ke kuantian. "Kok, sorry ya, hari Minggu ini nggak ke gereja, karena besok mau ujian." Lalu kuantian, lalu kuantian bilang, "Emangnya kalian dari pagi sampai malam ya belajar? Kan ibadah kan cuma 1-2 jam di hari Minggu. Masa nggak bisa kasih waktu untuk Tuhan?" Teman-teman, kadang-kala tanpa sadar, sekolah itu sudah mengambil porsi besar hidup kita. Sekarang, Andrian sama kalian, kita belajar jujur ya. Teman-teman, mana lebih penting, sekolah atau Tuhan? Sebenarnya Tuhan. Teman-teman, kita tidak bisa sekolah tanpa Tuhan. Kita sekolah itu bukan karena kita punya uang. Kita sekolah itu bukan karena kita pintar. Kita sekolah itu bukan karena kita punya kemampuan bisa belajar. Tapi kita sekolah itu karena Tuhan. Bagaimana coba kalau hari ini kita sakit, bisa nggak besok kita sekolah? Itu hal yang paling simpel. Bisa nggak? Bisa nggak hari ini kalau misalnya tiba-tiba Yitro sakit, Tea sakit, Kuantian sakit, bisa nggak besok kita bisa ikut ujian? Nggak bisa, nggak bisa. Semua itu bergantung kepada Tuhan. Tapi celakanya, ada banyak anak-anak muda tanpa disadari sudah mentuhankan sekolah daripada mentuhankan Tuhan Yesus yang terbaik. Ya nggak? Ya nggak? Kadang-kala kita bisa sibuk, bisa sungguh-sungguh mempersiapkan sekolah. Tapi ada nggak kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan? Nggak usah deh kalau untuk Tuhan, semau gue aja deh. Teman-teman, tanpa disadari, ada banyak anak muda sebenarnya sudah menyatakan bahwa sekolah itu hidup dia. Karena kalau aku nggak sekolah, kalau aku nggak kuliah nanti, bagaimana bisa hidup kok Andrian? Bagaimana bisa kerja? Nah, itu banyak orang-orang yang sudah begitu tuh. Berpikir sekolah dia adalah hidup dia. Pekerjaan dia nanti adalah hidup dia. Gaji dia, uang dia, itu hidup dia. Padahal kita hidup itu karena Tuhan. Nah, maka teman-teman, hati-hati hal-hal yang kadang-kala nggak kelihatan, itu sudah menjadi bagian untuk kita melepaskan Tuhan. Atau misalnya, ada banyak sekarang anak muda itu di apa ya, disodori oleh begitu banyak entertainment yang ada sekarang. Misalnya yang paling besar itu K-pop Korea. Salah nggak sih kok Andrian kita suka Korea? Nggak salah. Salah nggak sih kok Andrian kita ngefans sama ini sama itu? Nggak salah. Tapi kadangkala yang menjadi salah adalah ketika kita sudah menjadi Korea daripada lebih menjadi serupa Kristus. Iya nggak? Wih, udah makin Korea dia. Teman-teman, kita harus makin Korea atau makin serupa Kristus sih? Tapi tanpa disadari, kita makin banyak tahu Korea, makin semakin jadi orang Korea, daripada makin serupa Kristus. Nah, hati-hati, itu mungkin bagian di mana itu bisa mengganggu kita. Untuk akhirnya pelan-pelan, kita bisa melupakan Tuhan. Kita ingat Tuhan, nanti cuma hari Minggu ketika ibadah di Zoom. Maka teman-teman, hal pertama yang kita harus perlukan untuk kita menjadi orang yang pemberani dalam mencintai, kita harus berani belajar untuk melepaskan yang lain dan meninggikan Tuhan. Amin. Ini yang pertama ya, belajar untuk meninggikan Tuhan. Teman-teman, namun Tuhan bukan cuma bilang bahwa dia yang terbaik. Perhatikan ya. Namun Tuhan bukan cuma bilang bahwa dia yang terbaik sehingga kita harus melepaskan yang lain ikut dia. Tapi Tuhan juga jadi contoh yang paling agung untuk membuktikan bahwa mencintai itu dibutuhkan keberanian untuk melepaskan yang lain. Teman-teman, apa coba yang Tuhan lepaskan untuk kita? Banyak, banyak sekali. Tuhan rela melepaskan tahta sorga yang besar untuk datang ke dunia. Demi siapa? Demi Ko Andrian, demi Cimaria, demi Thea, demi Teresia, demi Hillary, demi Nathan, demi Gabriel, demi Darren, demi Yitro, demi semua kita. Bahkan Tuhan rela diludahi, Tuhan rela dipukul, Tuhan rela disalib. Demi siapa sih? Demi kita. Tuhan rela melepaskan harga diri, kehormatan, rela melepaskan dia Tuhan yang besar. Demi siapa? Demi kita. Maka teman-teman, ada satu hal yang konten mau bilang. Kalau Tuhan Yesus itu sudah rela melepaskan segalanya untuk mati tebus kita, apakah kita rela juga sih melepaskan segala sesuatu demi cinta Yesus? Teman-teman, dari Nahum Pandangan tarik ke masa sekarang. Kalau Tuhan itu sudah rela melepaskan yang segalanya, Tuhan rela untuk mengasihi Nahum dan bangsa Yehuda, Tuhan rela untuk mengasihi kita. Rela nggak sih kita untuk melepaskan segala sesuatu demi cinta Yesus? Rela nggak sih kita? Atau nggak rela, Pak Andrian? Susah sekali. Maka teman-teman, kita belajar
hal ini yang pertama. Teman-teman, mari kita belajar untuk berani melepaskan segala sesuatu untuk ikut Tuhan. Melepaskan itu bukan artinya habis ini teman-teman langsung buang handphone teman-teman. Enggak juga ya. Oh, kok Andrian bilang harus melepaskan, mah? Jadi hari ini handphone aku buang deh, mah? Enggak. Artinya adalah kita tidak memberikan waktu atau hidup kita kepada hal yang sia-sia itu terlalu banyak dibanding kita memberikan waktu kepada Tuhan. Nah, ini yang pertama. Kita rela untuk melepaskan yang lain. Nah, coba teman-teman habis ini pulang list di rumah. Apa-apa aja sih yang kadangkala sudah menyita atau sudah mengambil hidup aku sehingga aku kadangkala tidak fokus lagi kepada Tuhan. Yang pertama ya. Teman-teman, yang kedua, pasti yang kedua adalah keberanian untuk berjalan bersama sampai akhir. Setelah kita rela untuk melepaskan yang lain, kita harus masuk kepada poin yang kedua. Harus rela berjalan bersama sampai akhir. Kita harus berani begini. Kenapa? Teman-teman, kalau teman-teman lihat kitab Nahum yang nanti pulang nanti di rumah teman-teman baca, cuman pendek sekali. Teman-teman, Tuhan tidak hanya menunjukkan bagaimana dia rela berjalan menuntun kehidupan bangsa Yehuda di dalam kitab Nahum. Bahkan Tuhan rela menolong mereka, Tuhan rela kembali menerima bangsa Yehuda sekalipun mereka hidup dalam penyembahan berhala. Bahkan Tuhan rela juga mengizinkan kitab Taurat itu ditemukan kembali dan dibaca dan dipelajari dan dipimpin oleh Imam Hilkiah. Tuhan rela. Tapi bukan cuma itu. Kalau kita mau lihat secara garis besar, itu sebenarnya Tuhan sudah rela untuk menunjukkan betapa dia mau berjalan bersama dengan kita. Teman-teman, apa buktinya? Jauh sebelum ini, Tuhan itu sudah menunjukkan bagaimana dia mau berjalan bersama dengan kita dengan dia hadir di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Teman-teman, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu ada di sana. Tuhan tuntun manusia, Tuhan sediakan apa yang dibutuhkan oleh Adam dan juga Hawa. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan kabur nggak? Enggak. Tuhan malah ada di sana untuk datang menemui Adam dan juga Hawa. Bahkan Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi diri Adam dan Hawa. Sebelum itu, Adam dan Hawa pakai apa? Pakai daun ya, pakai Tuhan kasih yang terbaik untuk menutupi rasa malu mereka. Teman-teman, di penciptaan Tuhan ada. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan juga ada. Bahkan ketika dunia itu sudah berjalan dan sudah ada di dalam keberadaan yang berdosa, Tuhan tuh nggak biarkan. Tuhan kasih janjinya dia. Begitupun di kitab Nahum, Tuhan juga kasih janjinya dia. Bahwa nanti di masa perjanjian baru, atau nanti akan ada penyelamat Mesias yang akan lahir dari seorang perawan, Maria. Teman-teman, Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam penciptaan. Tuhan hadir ketika manusia jatuh dalam dosa. Bahkan yang paling besar, Tuhan mau hadir datang ke dalam dunia. Itu tanda bahwa Tuhan itu berani berjalan bersama dengan kita. Bahkan teman-teman, ketika Tuhan sudah selesai dia punya pekerjaan di dunia, Tuhan naik ke surga. Ada nggak Tuhan biarin kita sendiri? Enggak. Kalau teman-teman baca di Yohanes, Tuhan mengutus Roh Kudus untuk datang. Untuk apa? Untuk menemani kehidupan orang-orang percaya. Dan di bagian itu, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu hadir di dalam setiap perjalanan kehidupan manusia. Dan Tuhan juga bilang di Matius, apa sih Tuhan bilang begini? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Teman-teman, ini poin di mana Tuhan menunjukkan bahwa dia berani berjalan bersama dengan kita. Teman-teman perhatikan ya, Tuhan itu berjalan bersama dengan manusia tidak hanya di dalam keadaan yang baik-baik saja. Tuhan berjalan bersama dengan bangsa Yehuda, bangsa Israel, tidak hanya ketika bangsa Yehuda dan kita itu di dalam keadaan yang baik-baik aja. Tetapi di dalam keadaan yang berdosa, keadaan yang tidak layak, Yehuda sudah jauh dari Tuhan, Yehuda meninggalkan Tuhan. Tuhan tetap menunjukkan kalau dia ada dan tetap ada di sana untuk menuntun perjalanan mereka, dan begitu pun dengan kita. Teman-teman, ada nggak hari ini tuh Tuhan ninggalin kita? Teman-teman, di dalam
Waktu kita berbuat dosa pun, Tuhan tuh tetap ada di sana, bahkan Dia berikan kita kesempatan untuk hidup. Iya nggak? Teman-teman, kalau kita mau flashback hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, siapa sih yang nggak buat dosa? Kita pasti buat dosa. Ada kesalahan yang kecil-kecil. Tapi adakah Tuhan bilang, oke, karena Tea buat dosa, hari ini aku akan tinggalkan Tea. Ada nggak? Enggak. Sampai hari ini Tuhan tetap menuntun Tea sampai akhirnya Tea bisa hidup dan Tea bisa memimpin ibadah kita hari ini. Tuhan tetap berjalan bersama dengan kita. Karena Dia berani menunjukkan keberadaan Dia, bahwa mau manusia itu modelnya bagaimana, Dia tetap setia. Begitu pun sebenarnya dengan kita. Teman-teman perhatikan ya, Tuhan itu setia di dalam keadaan apapun. Maka semestinya waktu kita bilang cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, kita juga harus belajar untuk berjalan bersama-sama di dalam keadaan apapun. Berani nggak? Teman-teman, kadang-kala kita berjalan ikut Tuhan, ada masa-masanya kita hidup di dalam badai. Kita sakit, kita kecewa, atau mungkin kita marah, atau mungkin kadang-kala waktu kita berjalan bersama Tuhan dengan kita punya keluarga, ada masa-masa yang sulit. Maka di situ sebenarnya satu poin di mana kita menguji, aku cinta nggak sih sama Tuhan? Kalau aku cinta, aku mau bertekad berjalan bersama dengan Tuhan walau kondisi tidak selalu indah. Itu cinta, teman-teman. Kalau cuma nafsu, teman-teman cuma mau yang enak-enak. Habis itu ya udah, habis enak Tuhan dibuangin. Enggak, tapi kalau itu cinta, teman-teman mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap rencana Tuhan. Mau itu enak, mau itu enggak enak, teman-teman berani. Amin. Yang kedua ya, berani berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk itu teman-teman, kalau kita baca di firman Tuhan di awal di Matius, Tuhan kan bilang kan, mengabdi kepada Tuhan. Itu ada kata budak, mengabdi. Yang artinya teman-teman, kita harus belajar untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti budak, tidak bisa lari kemana-mana, hanya kepada Tuhan terus. Maka poin yang pertama dan poin yang kedua itu ada sambungannya. Kita bukan cuma rela lepas yang lain, tapi kita juga rela untuk diikat berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang kedua. Sampai di sini kita mengerti ya. Yang terakhir, yang ketiga, satu hal lagi yang harus dibutuhkan untuk kita belajar menjadi seorang pemberani di dalam mencintai. Apa sih, Ko Andrian? Oh, kemudian belum itu ya. Yang ketiga, keberanian untuk rela berkorban. Keberanian untuk rela berkorban. Teman-teman, cinta dan pengorbanan itu satu paket yang tidak bisa dipisahin. Karena tanpa pengorbanan, cinta itu bukan cinta, hanya romantisme sesaat. Hanya ini nih, hanya rayuan gombal di muka. Aku sayang kamu ya, tapi kalau kamu sakit, nggak sayang deh. Teman-teman, cinta itu butuh pengorbanan. Butuh effort yang besar untuk kita kasih kepada orang yang kita cintai, termasuk kepada Tuhan. Nah, sekarang konten mau bilang begini. Teman-teman pasti pernah dengar janji nikah di dalam pernikahan. Pasti ya, si Maria juga pasti. Teman-teman, ada nggak orang janji pernikahan begini? Aku akan tetap bersama kamu walau kamu sakit, cuma di saat kamu kaya. Kalau kamu sakit, aku tinggalin ya. Aku cuma mau cinta sama kamu ketika makmur. Kalau kamu miskin, aku cerain ya. Ada nggak? Nggak ya. Si Maria pun waktu mengatakan janji nikah, susah, sulit, senang, kaya, baik, nggak baik, itu selalu bersama. Kenapa? Karena di situ ada pengorbanan. Nggak cuma enak, tapi ketika susah, kita mau berkorban di dalam keadaannya susah. Nah, begitupun dengan hari ini. Teman-teman, cinta itu, keberanian untuk mencintai, tidak hanya dibutuhkan kita rela melepaskan, kita rela berjalan, tapi yang ketiga, kita berani untuk rela berkorban kepada apa yang kita cintai. Nah, teman-teman, kalau kita balik lagi ke nats kita di dalam kitab Nahum, teman-teman perhatikan di dalam kitab Nahum itu Tuhan menunjukkan kepada bangsa Yehuda bahwa Dia rela berkorban kepada mereka. Sekalipun Yehuda meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan memberikan kesempatan bagi Yehuda untuk bertobat, dan bukan cuma itu. Tuhan bahkan bilang nih melalui Nabi Nahum. Nah, coba kita baca Nahum 1 ayat 13. Sekarang aku akan mematahkan gandangnya yang memberati engkau, dan aku akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Teman-teman, sebenarnya Tuhan bisa saja membiarkan bangsa Yehuda terus-menerus disiksa oleh kerajaan Asyur, terus-menerus dipunguti pajak yang begitu besar sehingga membuat mereka tuh berat, susah. Tapi lihat ya,
Tuhan mau rela berkorban dengan mau menebus mereka kembali. Bukan cuma menebus. Kalau kita baca Nahum pasal 3, Tuhan mau berperang bagi bangsa Israel. Gak usah bangsa Israel yang ikut berperang, Tuhan jadi Allah yang Tuhan jadi barisan paling depan untuk berperang bagi bangsa Yehuda. Teman-teman, di sini sebenarnya bukan cuma Tuhan menunjukkan bahwa dia berkorban, tapi Tuhan juga menunjukkan bahwa dia juga berkorban di dalam perasaan. Sekalipun mungkin dia dikecewakan, tapi dia tetap masih mengasihi mereka. Dia tetap mau menolong bangsa Yehuda, mau membantu, bahkan mau menyelamatkan bangsa Yehuda dari kerajaan Asyur yang pada waktu itu betul-betul menekan kehidupan mereka. Teman-teman, ini bukti pengorbanan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Kepada kita apa? Kepada kita banyak sekali. Tapi sebelum itu teman-teman, kalau teman-teman baca kitab Nabi-Nabi, perhatikan deh, selalu ada kalimat yang Tuhan ulang-ulang terus. Tuhan bilang begini, kamu harus ingat bahwa aku yang sudah menebus nenek moyangmu dari Mesir. Kenapa sih Tuhan perlu kasih ingat itu? Supaya bangsa Israel, bangsa Yehuda saat itu, ingat betapa besar pengorbanan Tuhan sejak awal Tuhan menuntun mereka. Ngerti ya? Bukan Tuhan mau supaya Tuhan ini merasa berjasa, enggak, supaya bangsa Yehuda sadar ada pengorbanan Tuhan yang besar, bukan cuma saat itu, tapi sejak dulu Tuhan sudah berkorban bagi mereka. Begitupun dengan kita hari ini. Tuhan juga bilang bahwa kita harus ingat dengan pengorbanan Tuhan. Dan waktu kita juga ikut perjamuan kudus, itu juga di mana Tuhan mau kita ingat tentang pengorbanan Tuhan. Kenapa sih? Supaya kita tahu bahwa Tuhan bukan cuma cinta, tapi dia juga berkorban untuk kita. Amin. Teman-teman, konten mau bilang begini, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu bukti kalau Tuhan sudah cinta, itu bukti kalau Tuhan sudah cinta, dia tidak akan pernah bermain-main dengan yang dicintainya. Ya enggak? Teman-teman, waktu Tuhan bilang cinta kepada Cimaria, Tuhan gak akan pernah main-main kayak kita. Ketika Tuhan bilang, aku cinta kepada bangsa Israel, aku cinta kepada manusia, aku cinta kepada Ko Andrian dan kepada semua teman-teman remaja yang hari ini hadir. Itu nggak main-main, teman-teman. Apa buktinya? Di kayu salib. Itu bukti bahwa Tuhan tidak pernah main-main untuk kita. Maka bagaimana dengan kita saat ini? Teman-teman, kalau teman-teman masih main-main dengan cinta kepada Tuhan, teman-teman sesungguhnya itu pengecut, bukan orang yang berani. Teman-teman sama dengan pemeran pria yang ada di dalam film tadi di awal. Pengecut, tidak berani mempertahankan. Maka teman-teman, kalau Tuhan tidak bermain-main dengan cintanya dia berkorban, maka bagaimana dengan kita? Mau nggak kita itu berkorban untuk ikut Tuhan? Teman-teman, ikut Tuhan nggak enak, mencintai Tuhan nggak enak, taat kepada firman Tuhan nggak enak, karena kadang-kala waktu kita mau taat, aduh ini bukan aku nih, Ko Andrian, susah nih untuk taat ini. Kebiasaan aku gosip, kebiasaan aku tuh berkata-kata kasar, kebiasaan aku tuh nonton video porno, kebiasaan aku tuh lihat hal-hal yang nggak baik, kebiasaan aku tuh ketus kepada orang tua. Aku juga punya kebiasaan malas, gak mau ibadah, gak punya. Tapi teman-teman harus belajar berkorban untuk ikut Tuhan, untuk melepaskan hal-hal yang gak baik itu. Bahkan teman-teman, waktu kita ikut Tuhan, kadang-kala kita bilang, aduh, kok ikut Tuhan malah jadi susah ya? Kok ikut Tuhan malah jadi gak enak ya? Kok ikut Tuhan malah makin diuji ya? Kok ikut Tuhan malah banyak godaan ya? Kok ikut Tuhan malah banyak tantangan ya? Kok ikut Tuhan harus sakit ya? Kok ikut Tuhan harus sangkal diri ya? Atau mungkin kita bilang gini, kok ikut Tuhan tapi doa aku lama dijawab ya? Teman-teman, itu sebenarnya poin di mana Tuhan lagi uji kita punya cinta kepada dia. Kita cinta kepada Tuhan atau cinta kita main-main. Maka teman-teman, di setiap hal, Tuhan mau uji cinta kita. Main-main atau tidak main-main lewat. Kita mau berkorban nggak untuk ikut Tuhan di dalam segala kondisi. Mau itu senang, mau itu susah, mau pikul salib, mau apapun, Tuhan mau lihat cinta kita main-main nggak sama dia. Tetapi juga di poin itu, Tuhan juga mau ajak kita untuk belajar berkorban sama seperti Tuhan berkorban. Amin. Teman-teman perlu ingat satu hal di akhir yang Ko Andrian mau tegaskan kepada kita, bahwa Tuhan bukan cuma berani melakukan hal ini, tapi Tuhan juga berani memberikan kesempatan kepada manusia. Itu berkorban. Berani memberikan kesempatan kepada orang yang tidak layak menerima kesempatan. Apa sih Ko Andrian contohnya? Begini dia punya contoh. Teman-teman, bisa nggak Tuhan itu menggantikan dengan Andrian yang baru? Ketika Tuhan lihat nih, Andrian sudah lahir, tapi kok Andrian umur 3 tahun udah nakal.
Bisa nggak tiba-tiba Tuhan bilang, oke sudah, Andrian saya matikan, ganti dengan Andrian yang baru. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa, karena Tuhan berkuasa. Bisa nggak tiba-tiba ketika Tuhan lihat Adam dan Hawa itu berbuat dosa, Tuhan langsung ganti, ciptakan yang baru. Bisa nggak? Bisa, karena Tuhan berkuasa. Tuhan pemilik hidup kita. Tapi kenapa Tuhan membiarkan Adam dan Hawa tetap melanjutkan hidup mereka, sekalipun mereka sudah berbuat dosa? Satu hal, karena Tuhan mau belajar untuk berkorban, mencintai orang yang sudah tidak layak untuk dicintai. Begitupun kita. Tuhan berkorban untuk tetap membiarkan Ko Andrian si Maria, sekalipun pernah berbuat dosa, tetap dikasih kesempatan untuk hidup, tidak diganti dengan si Maria yang baru. Kenapa? Karena Tuhan mau belajar berkorban. Teman-teman, kalau kita berkorban kepada orang-orang yang layak, itu wajar. Tapi kalau kita berkorban kepada orang yang tidak layak, itu baru namanya berkorban yang sejati. Itu yang Tuhan lakukan kepada kita. Maka di penutup khotbah, Ko Andrian mau ajak untuk kita bahwa, ayo kita berkorban. Belajar berkorban lewat banyak hal. Mungkin susah sekali. Aduh, pagi-pagi harus berkorban bangun pagi untuk cepat-cepat mandi dan baca Alkitab. Tapi itu berkorban. Betul, mari kita belajar berkorban kepada Tuhan mulai dari hal-hal yang kecil. Termasuk kita juga berkorban untuk mengasihi dan mencintai, sekalipun itu bagi kita, enggak layak, enggak, bukan aku, enggak baik. Tapi kita belajar sama seperti Tuhan. Amin. Jadi di hari Valentine Day, tidak sekedar ucapkan cinta, tapi cinta yang berani itu 3. Melepaskan yang lain, berjalan bersama, berkorban untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan boleh bawa kami untuk ingat bahwa cinta itu bukan sekedar kata-kata, cinta itu bukan cuma sekedar ungkapan, cinta itu bukan cuma sekedar ekspresi, cinta itu bukan cuma sekedar hadiah, tetapi cinta itu betul-betul harus diwujudkan, sama seperti Engkau mewujudkan cinta Engkau kepada kami, di mana Engkau rela berkorban, Engkau rela melepaskan yang lain untuk kami, bahkan Tuhan juga rela mau berjalan bersama dengan kami di dalam setiap keadaan, dan biarlah itu Tuhan boleh menjadi cerminan untuk kami juga melakukan hal yang sama. Kami mau belajar untuk melepaskan yang lain demi Tuhan, kami mau belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan di setiap waktu, bahkan kami juga mau belajar untuk berkorban untuk Tuhan, dan nantinya Tuhan, cinta itu juga boleh terrefleksi di dalam kehidupan kami dengan sesama, dengan orang tua kami, teman, pacar, ataupun dengan rekan-rekan di gereja. Tuhan bantu kami Tuhan, karena mencintai itu tidak mudah. Tuhan tolong kami Tuhan, karena kadang-kala kami bisa menjadi pengecut, kami bisa menjadi orang yang tidak berani. Maka kami butuh Tuhan, kami butuh Roh Kudus yang bantu kami. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin.